Opini publik bersumber dan bagian dari hak asasi manusia. Ini merupakan pembahasan kita yang kedua dari mata kuliah opini publik. Pertama, kita akan membahas mengenai opini publik yang merupakan bagian dari HAM, di mana konsep opini publik itu bersumber dan merupakan bagian dari HAM, yaitu mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat, menyatakan kehendak, dan mengeluarkan ide atau gagasan. HAM adalah hak yang tidak bisa dihilangkan oleh seseorang terhadap orang lain. Hak asasi ini merupakan hak yang dipunyai oleh setiap orang yang tidak bisa dipindahkan, diganti, atau ditukar satu dengan yang lainnya. Negara sebagai kelompok manusia yang terbesar ini mempunyai kewajiban untuk menjamin, menjaga, dan mengawasi pelaksanaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila ada di antara manusia lain yang melanggarnya, karena itu pelanggaran terhadap HAM akan berhadapan dengan hukum sebagai pengayomnya. Kebebasan mengeluarkan pendapat atau opini dari manusia itu sebenarnya merupakan salah satu hak asasi yang pokok yang dimiliki manusia, yaitu hak kebebasan atau kemerdekaan di samping dengan hak asasi yang lainnya, yaitu ada hak hidup, hak milik, dan hak kebahagiaan. Hak kebebasan atau hak kemerdekaan ini di banyak negara dicantumkan dalam undang-undang dasarnya dengan nama yang sama dan tambahan hak kebebasan lainnya. Di Indonesia, hak kebebasan atau kemerdekaan itu bukan hanya dalam mengeluarkan pendapat, tetapi juga kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan kemerdekaan lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang. Mengenai kemerdekaan mengeluarkan pendapat itu sendiri dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis seperti yang tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Hanya kemerdekaan mengeluarkan pendapat itu tidak berarti bebas sebebas-bebasnya, karena kemerdekaan mengeluarkan pendapat di negara Republik Indonesia itu masih harus ditambah dengan kata bertanggung jawab sehubungan dengan sistem politik negara kita, yaitu demokrasi Pancasila. Dengan demikian berarti bahwa sistem politik suatu negara ini akan memberi warna atau paham pada kemerdekaan mengeluarkan pendapat atau pikiran baik secara lisan maupun tulisan. Pengaturan terhadap hak asasi itu akan berbeda menurut sistem politik di mana hak asasi itu berbeda. Latar belakang sejarah, adat istiadat, tradisi, kebudayaan, ideologi negara, dan pandangan hidup suatu bangsa secara langsung ini akan berpengaruh pada kemerdekaan atau kebebasan dalam menerapkan hak asasi. Perbedaan-perbedaan yang disebutkan akan secara langsung mewarnai perkembangan opini publik di negara tersebut. Bagaimana hak asasi dalam kehidupan suatu negara, terutama hak dalam mengeluarkan pendapat, mengutarakan pikiran secara lisan dan tulisan berlangsung. Nah, ini dia akan kita jelaskan pada materi pengertian HAM. Hak asasi merupakan hak pokok yang diperoleh atau dimiliki manusia. HAM ialah hak manusia yang bersifat asasi. Artinya, hak yang dimiliki manusia sejak lahir yang menurut kodratnya tidak bisa dipisahkan dari hakikatnya sebagai manusia. Hak asasi ini berasal dari Tuhan sebagai anugerah yang diberikan kepada setiap manusia begitu dia lahir ke dalam dunia. Hak asasi ini melandasi pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban manusia dalam hidupnya. Nah, jika hak asasi ini merupakan pemberian Tuhan kepada manusia, maka ada kewajiban asasi, yaitu kewajiban manusia terhadap Tuhan. Di antaranya adalah melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan demikian, sebagai manusia yang menghadapi hak dan kewajiban, manusia perlu memahaminya. Sekalipun keduanya penting, tetapi dahulukan kewajiban. Sebab, jika melakukan kewajiban, ini hak pasti akan diperoleh. Manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup tanpa orang lain, karena itu manusia harus berhubungan dengan yang lain. Maka, manusia mempunyai sifat ketergantungan satu dengan yang lain.
Artinya, manusia tidak lepas dari suatu masyarakat karena ia hidup dalam masyarakat yang mendiami suatu bangsa atau negara. Dalam hubungannya dengan negara, sekalipun hak asasi itu sifatnya pribadi, maka negara mengatur dan menjaga supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran dan pelaksanaannya itu tidak bertentangan dengan kaidah hukum, adat istiadat, ataupun agama. HAM itu meliputi beberapa. Yang pertama adalah hak-hak asasi pribadi. Ini meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan memilih pekerjaan, kebebasan memilih sekolah, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah hak-hak asasi ekonomi. Ini meliputi hak untuk berusaha, hak untuk membeli sesuatu, hak untuk menjual sesuatu, hak untuk membuka usaha, hak untuk mengadakan perjanjian, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga adalah hak asasi di bidang politik. Misalnya, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Kemudian hak untuk berorganisasi, baik itu dalam partai dan sebagainya. Ada juga hak untuk ikut serta dalam pemerintahan dan seterusnya. Yang keempat adalah hak asasi di bidang hukum dan pemerintahan. Itu hak untuk mendapatkan perlakuan yang wajar dan adil di dalam hukum. Kelima, hak asasi sosial, misalnya memilih pendidikan, hak untuk membuka rumah sakit, hak untuk mendirikan panti asuhan, panti jompo, dan lain-lainnya. Yang keenam, hak asasi mendapat perlindungan hukum dari kepolisian dan aparat keamanan lain. Hak-hak asasi ini penting sekali dalam rangka hidup bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dalam suatu negara, antara negara, dan ini secara internasional. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita akan bahas dulu mengenai sejarah dari hak asasi manusia. Sejarah HAM ini dimulai ketika kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling tinggi tingkatannya direndahkan martabatnya atau dianggap makhluk yang dapat dipermainkan oleh yang lebih kuat atau lebih tinggi statusnya di dalam masyarakat. Nasib manusia sebagai makhluk Tuhan menjadi tidak ada harganya karena orang yang merasa lebih tinggi derajatnya itu menindas, memeras, atau memaksakan kehendaknya. Ini apalagi ketika penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa barat. Dimulai oleh bangsa Portugis dan Spanyol dengan penjelajahan samuderanya. Banyak bangsa-bangsa yang tertindas dan diperlakukan semena-mena. Justru, kesadaran manusia ini kemudian timbul karena ketidakadilan, perbuatan sewenang-wenang, dan ini mulai mendapatkan perlawanan dari bangsa yang tertindas. Di negara-negara lain, manusia yang dianggap lebih rendah tingkatannya oleh bangsa sendiri, terutama di negara-negara yang berbentuk kerajaan atau monarki. Ini dia juga melakukan perjuangan melawan penindasan oleh golongan bangsawan atau keluarga raja. Manusia dari berbagai bangsa dan negara ada yang memperjuangkan HAM. Perjuangan pengakuan terhadap hak asasi kemudian dituangkan dalam berbagai undang-undang dasar, perundangan, piagam hak asasi, konvensi yang tertulis dan tersimpan sampai dengan saat ini. Perjuangan HAM ini terus-menerus berlangsung selama masih ada sekelompok orang atau manusia yang mau atau masih merendahkan martabat manusia lainnya. Sepanjang sejarah mengenai hak-hak asasi manusia telah lahir naskah atau piagam-piagam hak asasi yang memperjuangkan kehidupan manusia. Apa saja? Pertama ada Magna Carta, kemudian Habeas Corpus Act, ada Bill of Rights, American Declaration of Independence, kemudian Declaration Droit de l'Homme et Citoyen, ada The Four Freedom of Roosevelt, dan ada the Universal Declaration of Human Rights. Kita akan bahas satu persatu ya. Magna Carta tahun 1215, di mana piagam ini lahir di Inggris pada saat kesewenang-wenangan golongan bangsawan atau raja menindas rakyat, memeras rakyat.
dengan berbagai macam pajak dan tindakan lain yang tidak terpuji. Piagam Magna Carta ini antara lain berisi: seorang pun tidak boleh memungut pajak tanpa sepengetahuan Dewan Penasehat Raja. Orang tidak boleh ditangkap, disiksa, atau dihukum tanpa alasan hukum. Yang kedua adalah Habeas Corpus Act tahun 1679. Piagam ini lahir di Inggris pada masa pemerintahan Charles II yang merupakan jaminan bahwa seseorang tidak boleh ditangkap dan ditahan secara semena-mena kecuali menurut peraturan yang berlaku. Ketiga, Bill of Rights tahun 1689. Piagam hak asasi ini diciptakan oleh Parlemen Inggris kepada Prince of Orange yang memuat pengakuan terhadap hak petisi, kebebasan berbicara, dan kebebasan mengeluarkan pendapat bagi parlemen, dan pemilihan parlemen harus bebas. Yang keempat adalah American Declarations of Independence 4 Juli 1776, di mana piagam ini merupakan piagam HAM yang mengandung pernyataan bahwa semua bangsa diciptakan sama, dianugerahi hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan. Yang kelima yaitu Declaration Droit de l'Homme et Citoyen tanggal 14 Juli 1789 atau Pernyataan Hak Asasi dan Warga Negara. Piagam ini merupakan undang-undang yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang Raja Louis ke-16. Dan revolusi ini terkenal dengan semboyan Liberty, Égalité, dan Fraternité. Isi dari piagam ini adalah manusia dilahirkan bebas dan memilih hak yang sama. Hak-hak itu ialah kebebasan hak milik, hak keamanan. Kemudian yang keenam adalah The Four Freedom of Roosevelt tahun 1941 yang dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat F.D. Roosevelt, yang isinya adalah kemerdekaan berbicara dan mengeluarkan pendapat, kemerdekaan beragama, kebebasan dari segala kekurangan, dan kebebasan dari segala ketakutan. Yang ketujuh, The Universal Declarations of Human Rights tanggal 10 Desember 1948, di mana piagam hak asasi PBB yang berkaitan dengan kebebasan mengeluarkan pendapat terdapat dalam pasal 19 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mempunyai pikiran sendiri dan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hak ini meliputi juga kebebasan untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan orang lain, dan untuk mencari, menerima, dan menyiarkan penerangan dan pendapat melalui media apapun tanpa mengindahkan batas negara. Dari pasal 19 Piagam Hak Asasi PBB ini jelas bahwa kebebasan pendapat adalah kebebasan individu, juga kebebasan untuk memperoleh informasi, tetapi kebebasan ini dibatasi juga oleh undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kebebasan orang lain seperti yang disebutkan pada pasal 29 Piagam Hak Asasi PBB. HAM di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia, HAM dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian pembukaan dan batang tubuh. Di mana pada pembukaan kita akan melihat bahwa ada kalimat kemerdekaan adalah hak segala bangsa pada alinea 1. Itu artinya kalimat ini menunjukkan pengakuan HAM sebagai hak kebebasan atau kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan. Alinea kedua, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kalimat ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak asasi di bidang politik berupa kedaulatan dan bidang ekonomi berupa kemakmuran. Dalam alinea 3, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap kebebasan individu semuanya sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa.
Untuk alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Alinea 4 ini, keseluruhan isinya mengandung HAM yang sebelumnya juga berisi Pancasila, yang di dalamnya juga berisi HAM yang luhur tingkatannya. Pada batang tubuh, yaitu pasal 27 ayat 1, yang berisi pengakuan atas kesamaan hak semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Pasal ini merupakan jaminan negara untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap warga negaranya. Pasal 27 ayat 2, yang mengandung pengakuan atas martabat manusia untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan adil dalam mendapatkan pekerjaan. Pasal 28 yang mengandung pengakuan atas hak kemerdekaan menyatakan pendapat atau pikiran dan mendirikan perkumpulan. Hak asasi yang diberikan kepada setiap warga negara ini tentu saja jangan sampai bertentangan atau melanggar undang-undang yang berlaku. Pasal 29 khususnya pada ayat 2 yang mengandung hak asasi pribadi dalam memilih dan memeluk suatu agama sesuai dengan kepercayaannya. Kebebasan memeluk agama merupakan hak asasi yang paling mendasar di Indonesia. Itu juga dinyatakan dalam TAP MPR nomor 2/MPR/1978. Pasal 30 mengandung pengakuan atas hak dan kewajiban untuk membela negara. Pasal ini merupakan pengakuan dan jaminan hak sekaligus kewajiban dalam membela negara. Pasal 31 ayat 1 ini mengandung pengakuan atas hak untuk memperoleh pendidikan. Ini berarti setiap warga negara dapat meminta kepada pemerintah atau negara untuk mengurus dan bertanggung jawab terhadap urusan pendidikan di Indonesia. Pasal 32 mengandung hak warga negara untuk mengembangkan kebudayaan nasional sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Pasal 33 mengandung arti bahwa setiap warga negara berhak ikut dalam kegiatan perekonomian yang diusahakan pemerintah, dan rakyat pun berhak ikut menikmati hasil-hasil pembangunan negara sesuai dengan dharma baktinya kepada negara. Pasal 34 mengandung arti bahwa fakir miskin dan anak terlantar berhak dipelihara sesuai dengan kemampuan pemerintah dan pembiayaannya. Baiklah, untuk semua, piagam-piagam hak asasi yang telah dijelaskan dengan singkat tadi menunjukkan betapa berharganya manusia di dunia ini. Manusia ini sejak dia lahir dikaruniai hak hidup dari Tuhan yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Oleh karena itu, hak hidup itu telah merekat pada diri manusia dan tidak boleh seorang pun, termasuk negara, boleh menghilangkannya. Pelaksanaan HAM di Indonesia, kecuali dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, juga didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila yang menurut TAP MPR nomor 2/MPR/1978 adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan landasan berpijak warga negara yang di dalam sila-silanya secara tersurat dan tersirat mencerminkan jaminan HAM yang layak dan perlu diperjuangkan oleh setiap warga negara Indonesia. Lalu, bagaimana dengan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari? Dalam bagian penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka hak-hak warga negara dilindungi dan dijamin oleh undang-undang. Artinya, sebagai warga negara tidak perlu merasa takut melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Seandainya itu dilakukan, maka jaminan dan perlindungan dari negara itu dengan sendirinya akan mengikuti karena
Di dalam menggunakan hak-hak, ada seorang warga negara itu perlu memperhatikan dan menjunjung tinggi peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi, hindarilah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Berlakulah sebagai warga negara yang baik, yang tahu apa itu kewajiban dan apa itu hak. Semua orang yang hidup di negara hukum akan menghindari tindakan-tindakan di luar peraturan perundangan yang berlaku atau konstitusi negaranya. Karena itu, tindakan yang dinyatakan sewenang-wenang. Tindakan kekerasan, merugikan orang lain dan sejenisnya itu juga bertentangan dengan hukum. Dan Pancasila ini harus kita selalu cerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada perbuatan yang sesuai dengan Pancasila yang perlu kita lestarikan. Misalnya, 1. Sebagai manusia yang mempunyai harkat dan derajat yang luhur, kita harus bertakwa kepada Tuhan, yaitu dengan menjauhi larangan-larangannya dan mematuhi perintah-perintahnya. Yang kedua, mencintai sesama manusia dengan memelihara hubungan dengan manusia lain. Yang ketiga, melaksanakan tugas, kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab dan sebagainya. Kemudian, perbuatan yang sesuai dengan Pancasila yang perlu dilestarikan yaitu sebagai manusia yang tidak bisa hidup sendiri karena keberadaannya sebagai makhluk sosial, maka mengutamakan kepentingan masyarakat atau negara dengan tidak melupakan kepentingan individu yang juga memerlukan perlindungan. Kemudian menghargai karya orang lain sekalipun sama dengan yang dibuat sendiri, yaitu kemudian bekerja sama dan tolong-menolong dengan manusia lain yang memerlukan bantuan. Kemudian menghargai pendapat orang lain yang mempunyai pendapat berbeda. Dan selanjutnya adalah tidak memaksakan pendapat atau kehendak kepada orang lain. Kemudian perbuatan yang lain yaitu sebagai warga negara yang mempunyai tanggung jawab terhadap negara itu adalah membayar pajak sesuai dengan ketentuan, melaksanakan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan menjadi warga negara yang mematuhi kewajiban-kewajiban lainnya. Pelaksanaan HAM dalam kehidupan sehari-hari rupanya tidak mudah karena ada batas-batas dari negara di mana negara sebagai penjamin dan juga pelindung manusia. Ada sistem politiknya di dalam negara tersebut. Selain itu juga manusia juga dibatasi oleh dirinya sendiri karena manusia itu adalah makhluk sosial yang harus berhubungan dengan manusia lain, hidup di dalam masyarakat, dan juga ada kepentingan dari negara karena manusia itu sebagai warga negaranya. Dalam kondisi yang seperti ini, maka setiap orang itu dalam kehidupannya sebagai warga negara harus mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Itu dapat terlaksana apabila mengeluarkan pendapat itu dapat dijamin. Makanya kita tidak salah bila mengatakan bahwa kebebasan pendapat atau opini publik itu dapat lahir di dalam masyarakat yang demokratis.